Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Bu Putri berharap anak-anak kelas 4 baik kelas 41, 42 maupun 43 selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Putri akan menjelaskan materi matematika, yaitu tentang pengukuran sudut. Nah, pada pertemuan minggu lalu Bu Putri sudah menjelaskan tentang sudut. Di antaranya ada pengertian sudut, ada bagian-bagian sudut, dan ada macam-macam sudut. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari sudut? Ya, betul sekali. Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Jadi Bu Putri ulangi lagi bahwa sudut yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, minggu lalu Bu Putri juga menyebutkan bagian-bagian dari sudut. Coba ada apa saja? Ada titik sudut, ada kaki sudut, dan ada daerah sudut. Nah, kemarin juga Bu Putri menjelaskan tentang macam-macam sudut. Coba kemarin macam-macam sudut ada berapa? Ada 4. Apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu sudut lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Dan yang keempat ada sudut lurus. Baik, sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengukuran sudut. Nah, berbicara tentang pengukuran atau ketika kita nanti hendak mengukur sesuatu, berarti kita harus menggunakan alat ukur. Misalnya, ketika kita akan mengukur panjang buku tulis, berarti kita menggunakan alat ukur yang namanya penggaris. Atau contoh lagi, misal kita akan mengukur panjang kain, berarti kita dapat menggunakan meteran kain atau yang biasa disebut dengan meteran pita. Nah, penggaris atau meteran pita inilah yang dinamakan dengan alat ukurnya. Berarti ketika kita bicara tentang pengukuran sudut, berarti nanti kita juga membutuhkan alat ukur untuk mengukur sebuah sudut. Nah, apa nama alat pengukur sudut? Ada yang sudah tahu? Jadi di sini perlu kita ketahui dulu bahwa besarnya sudut itu biasanya dinyatakan dalam satuan derajat. Seperti yang sudah Bu Putri jelaskan minggu lalu bahwa satuan sudut yang sering digunakan adalah derajat. Nah, untuk mengukur besar sudut dibutuhkan alat ukur. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar suatu sudut dengan satuan derajat dinamakan busur derajat. Jadi, alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut dengan satuan derajat adalah busur derajat. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu bagaimana sih bentuk dari busur derajat itu. Nah, di sini Bu Putri tunjukkan gambar dari busur derajat yang nantinya kita dapat menggunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, di sini satuan derajat terbesar pada busur derajat adalah 180 derajat. Pada busur derajat ada dua deretan angka,
yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut skala luar dan bagian dalam disebut skala dalam. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambarnya. Tadi satuan derajat terbesar adalah 180 derajat. Nah, pada busur derajat ini ada skala dalam dan ada skala luar. Nah, untuk deretan angka yang berada di bagian dalam ini, yaitu yang berwarna merah ini namanya satuan dalam. Sedangkan deretan angka yang berada di luar yang ditandai dengan warna biru ini namanya skala luar. Nah, di sini juga ada garis bawah atau garis dasar dari busur derajat. Di sini juga ada titik pusat busur atau biasa disebut titik tengah busur. Di sini ditandai dengan lingkaran merah ini. Ini namanya titik pusat busur. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu alat pengukur sudut, nah sekarang kita juga perlu tahu bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, di sini ada suatu contoh cara kita mengukur sudut menggunakan busur derajat. Jadi, silakan diperhatikan gambarnya. Di sini ada garis yang berwarna merah ini. Nah, inilah nanti sudut yang akan kita ukur besar sudutnya. Di sini adalah sudut ABC yang ditandai dengan warna merah ini. Nah, bagaimana kita cara mengukur sudut ini dengan busur derajat? Di sini ada langkah-langkahnya. Coba kita perhatikan langkah-langkah mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama, tempatkan titik pusat atau titik tengah busur derajat pada titik sudut yang akan kita ukur. Karena di sini tadi sudutnya adalah sudut ABC, berarti titik sudutnya adalah titik B. Berarti kita tempatkan titik pusat atau titik tengah busur tepat berada di titik sudut B. Setelah itu, langkah yang kedua, himpitkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Nah, di sini kaki sudutnya ada kaki sudut AB dan kaki sudut BC. Berarti di sini kita himpitkan kaki sudut AB ini pada sudut 0 derajat. Nah, langkah yang ketiga adalah bacalah atau lihatlah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Karena tadi kaki sudut AB sudah kita himpitkan pada 0 derajat, berarti sekarang kita mengamati kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut BC. Nah, sekarang kita lihat angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut BC ini. Nah, di sini tepatnya angka 150. Angka inilah yang merupakan besar sudut tersebut. Jadi di sini besar sudut ABC adalah 150 derajat. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, Bu Putri punya sebuah video yang juga menjelaskan tentang cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Silakan diperhatikan baik-baik dan selamat menyaksikan. Membaca busur derajat. Perhatikan gambar sudut berikut. Contoh 1.
Letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Ternyata, garis tersebut tepat berada di angka 60. Maka, besar sudut tersebut adalah 60 derajat. Contoh 2. Sama seperti contoh 1, letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut, seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Garis tersebut berada di antara angka 30 dan 40. Lihat dengan cermat. Ternyata, garis tersebut berada di angka 30 derajat lebih 5 derajat. Maka, besar sudut tersebut adalah 30 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 35 derajat. Nah, itulah tadi sekilas video tentang cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, itu tadi materi yang dapat Bu Putri sampaikan untuk menguji kemampuan kalian, apakah sudah paham atau belum. Di sini Bu Putri mempunyai tugas yaitu menggambar sebuah sudut. Jadi di sini ada 5 soal. Yang pertama, gambarlah sudut 45 derajat. Yang kedua, gambarlah sudut 60 derajat. Yang ketiga, gambarlah sudut 90 derajat. Yang keempat, gambarlah sudut 120 derajat. Dan yang terakhir, gambarlah sudut 175 derajat. Nah, sekian materi yang dapat Bu Putri sampaikan. Tetap semangat selalu belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker apabila keluar rumah. Bu Putri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.